dan firman-Mu ini Tuhan bisa terus menjadi benih yang terus bertumbuh di dalam hidup kami dan berbuah dengan baik Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus firman-Mu Tuhan, biar supaya tidak ada yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom saudara-saudara, selamat pagi untuk saudara yang di sini dan yang di streamingnya. Nah, untuk tema kali ini saya akan sharing tentang buah yang baik, ya, buah yang baik. Kita lihat firman-Nya di Matius 3 ayat 7-10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Ia di sini adalah Yohanes Pembaptis, ya, saudara. Jadi waktu itu Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang, dan waktu itu ya, ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Oke, next. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami." Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Next. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, waktu Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang Israel, nah orang Farisi dan Saduki datang. Nah, tapi di sini Yohanes ngomong bahwa hai kamu keturunan ular beludak. Nah, di sini juga Yohanes ngomong, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes mengadik mereka, orang-orang Farisi ini, karena seperti Tuhan Yesus juga ngomong, ya, kamu harus mengikuti ajaran setiap orang Farisi ini, tapi jangan ikuti apa yang mereka perbuat. Nah, orang-orang Farisi ini mereka punya pengajaran-pengajaran, punya teori-teori yang bagus tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, saudara. Ya, ini juga yang Tuhan mau bagi kita. Kita baik sekali, kita tahu tentang firman Tuhan, kita belajar tentang firman Tuhan, tapi Tuhan mau juga supaya kita bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari. Ya, kita sama-sama belajar, saudara, dan di sini dikatakan juga kapak sudah tersedia pada akar pohon di ayat 10, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang baik. Ya, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang baik. Kalau tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, saudara, kalau buah yang baik itu, Cilisna mungkin tahu buah yang baik seperti apa, yang manis dan sebagainya. Nah, kalau buah yang baik itu pasti berasal dari benih yang baik, benar enggak? Ya, benih yang sangat baik. Kalau kita mau tanam mungkin durian atau apa buah-buahan yang baik, kita pasti akan pilih benih-benih yang baik. Nah, waktu minggu kemarin saya sempat pergi keluar kota di Gebang sih. Teman saya ada yang ulang tahun jadi naik sepedaan. Nah, kita ngumpulnya tuh di gudangnya dia. Nah, dia tuh waktu di situ saya lihat ada ibu-ibu pada lagi ngituin bawang, lagi ngupasin bawang. Tuh saya tanyain, "Bu, ini buat apa?" "Buat bibit," kata dia tuh. Emang bawangnya bagus-bagus, jadi di kulitnya dilepasin semua, jadi tinggal isinya aja. "Ini nih buat bibit," kata dia tuh. "Buat bibit, nanti ditanam dulu, baru nanti ditanam disemai dulu ya gitu ya. Nanti baru ditanam untuk bisa ditanam berapa hektar gitu tuh." Nah, kita yang di dunia juga ya, misal untuk hal-hal yang jasmani, kalau mau menghasilkan buah yang baik, pasti dicari bibit-bibitnya yang baik, benar nggak, saudara? Benar-benar bibit yang baik dipilihin supaya apa? Supaya dengan harapan bisa menghasilkan hasilnya yang baik. Ya, kalau benihnya kurang baik, nanti hasilnya kurang baik, mungkin bisa rugi kan, seperti itu. Nah, kalau secara rohani, saudara, waktu saya renungin, kita semua yang sudah percaya Tuhan, dan waktu kita pertama kali percaya kepada Tuhan, kita dikasih benih yang terbaik, saudara.
Benih yang Tuhan kasih apa? Adalah Roh Kudus. Tuhan kasih benih yang baik itu buat hidup kita adalah Roh Kudus sendiri. Tuhan kasih hidupnya sendiri ya kalau itu ya. Roh Kudus kan Tuhan sendiri, ada Tritunggal itu. Nah, Tuhan kasih benih yang sangat baik buat kita. Sebenarnya seperti itu. Kita semua yang sudah percaya Tuhan dapat benih yang sangat baik ini, Roh Kudus. Nah, tapi manusia juga dikasih kehendak bebas untuk melakukan apapun untuk ini. Nah, tapi Tuhan kan mau juga bukan kita asal-asalan, tapi Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab bagaimana memelihara benih yang sudah Tuhan kasih itu, bagaimana kita memelihara Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Ya, itu tergantung kita, saudara. Bagaimana kita memelihara ini. Kalau kita diemin aja, akhirnya Roh Kudus itu kita tidak bisa akan mendengar suaranya. Ya, kalau kita tidak pernah memelihara itu, kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah berhubungan, kita tidak pernah akan bisa mendengarkan suara itu. Nah, kita dikasih benih ini untuk supaya kita bisa bertanggung jawab memelihara benih yang sudah Tuhan berikan. Ya, oke, next. Nah, kalau yang jasmaninya, nah, benih ini waktu bertumbuh, dia akan menjadi suatu akar. Nah, akar ini seberapa kuatnya itu tergantung kita, saudara. Oke ya, akar ini adalah akar yang kokoh. Saya kasih ke yang kedua, akar yang kokoh itu membutuhkan air. Ya, akar yang kokoh akan selalu menerobos lapisan tanah untuk terus mencari air. Waktu itu Mami pernah sharingin yang di atasnya dikasih batu, bagaimana akar yang kokoh itu dia tidak boleh bertumbuh ke atas dulu, tapi biarlah dia akar terus mencari air terus. Supaya apa? Supaya akarnya kuat. Nah, apapun yang ada di atas ya pohon itu, kekuatan pohon itu, bagaimana dia besarnya, bagaimana dia kecil atau besar, itu tergantung apa yang ada di bawah, saudara. Jadi akar ini yang akan menopang apa yang kelihatan. Akar ini kan ada di bawah tanah. Nah, akar yang kuat ini akan menopang apa yang ada di atasnya, saudara. Nah, oke, next. Nah, ini saya coba lihat. Ini adalah pohon yang katanya berusia 1.500 tahun, saudara. 1.500 tahun. Kita lihat. Nah, itu saya juga nggak kelihatan, kan kita nggak kelihatan gambarnya sampai ke atas. Tapi kita lihat dari ukurannya juga udah tahu itu besar sekali. Nah, yang kelihatan besar seperti itu tidak mungkin ditunjang akar yang mungkin 1-2 meter, benar nggak, saudara? Dan pohon ini sudah berusia 1.500 tahun katanya, dan pasti sudah melewati banyak hal. Ya, sudah melewati banyak hal sampai akhirnya dia bisa bertumbuh selama itu dan kuat, benar-benar kuat dan bisa sebesar itu, saudara. Nah, akar yang kuat ini penting sekali buat kita kuat di dalam Tuhan, saudara. Ya. Nah, oke, terus teks aja. Nah, yang ketiga supaya bisa menghasilkan buah yang baik adalah pohon itu setelah dia mempunyai akar yang kuat, dia bertumbuh kan. Dia bertumbuh. Nah, waktu bertumbuh ini dia membutuhkan sinar matahari. Saya tidak tahu apakah ada pohon yang bisa tumbuh tanpa sinar matahari. Tapi semua pohon saya rasa dia membutuhkan sinar matahari untuk bisa bertumbuh. Nah, saya juga punya pohon yang saya kasih air tiap hari apa. Nah, tapi kita kan sering kalau matahari kan pindah kan. Nah, ada satu masa di mana pohon itu tidak kena matahari, saudara. Saya tidak bisa pindahkan juga karena besarnya. Nah, ternyata lama-kelamaan dia daunnya tuh mulai kering sedikit, mati dan akhirnya mati semua. Pohon itu mati semua. Nah, di sini ya, pohon setelah bertumbuh membutuhkan sinar matahari. Jadi sinar matahari ini bermanfaat untuk mengaktifkan klorofil, menghangatkan biji, memberikan warna hijau, menjaga suhu agar tetap stabil, mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan dan sebagainya. Nah, salah satu manfaat sinar matahari adalah mempercepat proses pertumbuhan. Ya,
Jadi tidak ada pohon yang bisa bertumbuh kalau tidak ada sinar matahari. Oke, next. Di sini saya dapetin tentang seperti ini. Sinar matahari berbicara tentang pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam praise and worship dan dalam doa. Ya, matahari kan jauh di sana di atas. Ya, sinarnya kita bisa rasakan. Nah, sinarnya dari matahari ini bisa memberikan pertumbuhan bagi pohon. Nah, ini juga seperti kita saudara, di dalam kehidupan kita, waktu kita praise and worship, saya merasakan ini adalah waktu bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan ini tidak semua orang bisa merasakan. Kalau kita tanyakan Tuhan ada di mana? Mungkin orang yang kalau yang tidak percaya kita nggak akan tanyakan. Kalau orang yang mungkin percaya dengan Tuhan, agama apapun, mereka akan berkata, oh ada di surga. Ya, nah tapi kalau kita tanyakan lagi, surga di sebelah mana? Mereka juga tidak akan tahu. Ya, mungkin kita apalagi yang belum pernah dibawa ke surga, mungkin kayak Mami atau mungkin orang-orang lain yang dapat anugerah Tuhan bisa dibawa ke surga, tahu oh Tuhan tuh ada. Kita ketemu dengan Tuhan. Nah, tapi kalau orang yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan dan tidak pernah merasakan hadirat Tuhan, mereka tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan itu benar-benar adanya seperti apa. Nah, kita bersyukur dan saya percaya cuma ya kita yang percaya dengan Tuhan Yesus bisa mengalami ini saudara. Waktu kita praise and worship kita tahu, oh ini adalah hadirat Tuhan. Saya tahu, saya merasakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, saya senang sekali kalau praise and worship, apalagi waktu semua mungkin kita senang lah ya. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, waktu hadirat Tuhan sangat kuat, sangat kental sekali, sampai kita tidak bisa berkata apa-apa, kita cuma bisa tersungkur dan menangis. Kita tahu Tuhan itu ada, kita bisa merasakan itu. Ya, nah semua ini waktu kita praise and worship seperti matahari untuk tumbuh-tumbuhan, itu mempercepat proses pertumbuhan. Dan ini juga waktu kita praise and worship, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, itu akan mempercepat proses pertumbuhan rohani kita juga saudara. Saya sering juga ngalamin, kalau lagi gak enak hatinya, tapi waktu praise and worship ketemu Tuhan, Tuhan angkat semua. Tahu-tahu setelah selesai semua bisa jadi lega gitu. Nah itu yang saya rasakan. Nah hadirat Tuhan ini perlu sekali, kita perlu sekali sering bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang akan terus mempercepat proses pertumbuhan rohani kita. Nah di taman juga itu sama saudara, itu adalah hadirat Tuhan. Kemarin hari Minggu, adik saya kan sekarang di Jakarta, dia datang. Nah sebelum pulang hari Minggu, saya ajakin dia ke taman. Terus saya sharing tentang taman, bagaimana Tuhan melakukan keajaiban, liatin satu-satu gini-gini, di pohon, di anggur, terus di bunga-bunga, terus saya bawa ke goa juga. Terus saya cerita, ini semua pernah keluar. Saya juga kita nggak tahu gimana caranya, tapi Tuhan keluarin minyak. Terus, nah setelah sharing itu, terus saya suruh dia, coba kamu duduk di sini, di depan mahligai itu. Kamu doa di sini, saya juga doa di situ. Ya berapa ya mungkin sekitar 5-10 menit. Terus saya buka mata. Terus waktu saya lihat dia tuh matanya berkaca-kaca. Nah adik saya ini gereja tapi bukan yang karismatik saudara. Waktu dia di situ berkaca-kaca, terus dia ngomong gini, waduh mungkin surga seperti ini ya, kata dia tuh. Kenapa kata saya tuh ya? Kok damai sejahtera seperti ini? Surga kayaknya seperti ini. Terus dia tuh sama berkaca-kaca matanya gitu. Kata saya, ya mungkin lebih, pasti lebih dari seperti ini. Ya ini hadirat Tuhan, kata saya tuh. Terus dia tahu bahwa, oh iya, dia ngerasain luar biasa ya. Nah hadirat Tuhan seperti itu, saya percaya dia tahu, oh ini ada Tuhan di tempat ini. Ya di taman ada Tuhan, dia tidak pernah mengalami, ya nggak tahu saya nggak tanyain juga sih dia pernah ngalamin hal yang seperti ini juga, dilawat Tuhan, di hadirat Tuhan seperti itu. Nah tapi dia ngomong, mungkin surga seperti ini ya, rasanya kok damai sekali. Terus dia nangis lah, hampir kayak gitu berkaca-kaca. Nah sama saudara, waktu kita praise and worship, kita tuh dikasih Tuhan anugerah yang luar biasa.
tidak semua orang bisa ngalamin seperti yang kita alamin. Ya, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Waktu kita datang, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, kita hanya bisa nangis dan tersungkur, saudara. Kita mungkin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Cuma, mungkin kita bisa merasa kita tidak layak. Kita merasakan bagaimana kasih Tuhan. Itu yang sungguh sesuatu yang luar biasa. Kita dikasih Roh Kudus, kita dikasih perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu tidak semua orang bisa dapatkan, saudara. Kalau saya renungkan, tidak semua orang bisa dapatkan itu. Ya, tapi kita semua yang percaya Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kasih anugerah itu buat kita. Jadi saudara, jangan sia-siakan apapun yang Tuhan sudah berikan, benih Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Ya, waktu kita menyembah Tuhan, itu kan kita meninggikan Tuhan. Kita juga sedang melatih, saudara. Saya rasakan kita sedang melatih untuk kita merendahkan hati kita. Bahwa, Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagungkan, Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu semua sebenarnya bagaimana kita melatih hidup kita, kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk kita meninggikan Tuhan, saudara. Ya, oke, terus next. Ya, yang keempat, supaya bisa menghasilkan buah yang baik adalah diberi pupuk. Pupuk umumnya berfungsi sebagai sumber harap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pupuk dapat diaplikasikan pada media tanam untuk meningkatkan kadar nutrisi dan kesuburan. Nah, pohon apapun itu, mungkin kalau yang ngerti, saya juga tidak terlalu ngerti sih sebenarnya. Ya, untuk bisa lebih mempercepat pertumbuhannya, dia perlu dikasih pupuk supaya dengan harapan menghasilkan hal-hal yang lebih lagi kan, saudara, supaya lebih baik, hasilnya lebih baik, mungkin buahnya bisa lebih besar-besar. Nah, di sini yang saya dapatin tentang makna rohaninya lah, ada kita juga harus tambahin hidup kita untuk bisa mempercepat proses pertumbuhan hidup rohani kita, menghasilkan buah yang lebih baik, saudara. Ya, kita bisa dengerin khotbah-khotbah, kita bisa membaca mungkin buku-buku, referensi dari buku-buku yang lain, itu bisa memperkaya kita dan bisa membuat kita lebih cepat untuk bisa mempunyai buah yang baik, saudara. Oke, next. Nah, kalau pohon mungkin kalau yang di luar sana ya menghadapi banyak tantangan, saudara. Salah satunya adalah angin besar. Angin besar itu kalau secara rohani adalah tantangan permasalahan dalam hidup, baik itu keluarga, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Ya. Nah, daun-daun waktu pohon itu kena angin yang besar, ya, daun-daun itu mungkin akan bergoyang, tapi tidak akan tumbang karena akarnya kokoh, saudara. Ya. Begitu juga hidup kita, kalau kita punya akar yang kokoh, kita ngadepin apapun juga, kalau kita kuat di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, itu mungkin bisa membuat kita pusing. Ya, seperti daun-daun itu kegoyang-goyang, mungkin bisa buat kita pusing, kita mungkin bagaimana cari solusi dan sebagainya. Tapi percaya waktu kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan yang akan berikan jalan keluar, Tuhan yang akan memberikan terus kekuatan itu supaya kita tidak tumbang. Nah, kalau lagi angin besar kayak gini, kadang-kadang nih, saudara, itu padi yang belum tumbuh besar, itu bisa rebah, kena angin yang besar nih. Jadi yang masih nanggung, padi yang masih nanggung, itu kena angin yang besar sekali, itu bisa rebah, saudara, mati. Itu saya diceritain kalau saya kelangganan saya, seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena akarnya juga kurang kuat, saudara. Akarnya kurang kuat, akhirnya membuat dia roboh. Nah, saya ada kesaksian waktu itu, saya punya teman, waktu kita umur 25-30an lah ya. Dulu teman naik sepeda. Nah, dia dari hidup yang biasa-biasa aja ya,
olahraga dan sebagainya. Dan satu hari orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal dan dia dapat warisan. Dapat warisan sejumlah uang berapa miliar gitu. Nah, terus saya sih udah nggak pernah dengar kabarnya lagi. Nah, tahu-tahu waktu dengar kabar dia tuh akhirnya meninggal. Meninggalnya kenapa, saudara? Jadi dia dengan uang itu dia tidak mempergunakan dengan bijaksana. Dia mabok-mabokan, foya-foya. Dia pergi ke satu diskotik di luar kota. Sampai akhirnya dia itu overdosis. Overdosis, badannya bengkak. Akhirnya singkat cerita tidak tertolong, masuk ke rumah sakit. Terus saya waktu ya tentang ini saya diingetin tentang itu. Jadi perlu sekali dasar yang kuat, saudara. Di sini harusnya teman saya dia mendapatkan berkat yang dari Tuhan, tapi dia secara rohaninya belum kuat. Dasarnya belum kuat. Ya, dia mempergunakan uang itu seenak-enaknya dan akhirnya malah berkat yang seharusnya uang itu yang jadi berkat bagi dia akhirnya mendatangkan malapetaka. Jadi dia belum kuat, akhirnya dengan uang yang dia dapatkan sebanyak itu membuat dia akhirnya meninggal. Oh iya, saya diingetin tentang ini. Makanya perlu sekali kita mempunyai akar yang kuat ini, saudara. Maaf, mungkin gini, Tuhan kadang-kadang melihat kita, misal kita belum diberkati atau apa, mungkin Tuhan sedang mengerjakan akar yang ada di dalam hidup kita, saudara. Ya, mungkin Tuhan tahu kalau kita diberkati, kita hidupnya bisa lebih ngaco. Itu bukan mendatangkan berkat bagi kita, tapi berkat yang Tuhan berikan bisa membuat kita jauh dari Tuhan, saudara. Ya, nah, yang Tuhan pengen makanya terus bangun akar hidup kita dengan kuat, dengan lebih dan lebih lagi. Oke, next. Nah, tantangan yang lain adalah kalau di pohon itu adalah jamur, bakteri, virus atau hama. Ya, semua ini harus dirawat dan diobati supaya tidak menghambat pertumbuhan dari pohon tersebut. Ya, waktu saya baca juga, jadi jamur, bakteri atau virus ini, saya waktu lihat juga, jadi dia akan nempel dulu sedikit, saudara. Dia akan nempel dulu sedikit, kalau tidak diobati, dia akan menjadi banyak. Ya, kalau didiamin terus, ya akhirnya pohon itu bisa mati. Ya, kalau tidak, semua itu akan menjadi racun untuk pohon itu semuanya. Nah, ini saya alamin waktu sekitar sebulan yang lalu. Kami sekeluarga hari Minggu, kurang lebih sebulan lah, mau pergi makan siang. Nah, waktu pergi makan siang, Josia anak saya tuh masih main game, masuk mobil. Nah, keluarga kami ada ketentuan, pokoknya kalau di mobil nggak boleh main HP. Nah, waktu itu Josia masih main game. Nah, gamenya kan online. Terus saya kan ngomong, nggak bisa main game. Tapi dia ngomong udah terlanjur nih, nggak bisa. Ya, terus gimana kata dia? Ya udah kamu turun. Saya usir dia, saudara. Udah kamu turun, nggak usah ikut makan. Ya, terus kita bertiga pergi makan. Nah, tapi di situ tuh hati saya nggak enak, saudara. Saya masih kesel sama dia tuh. Kok dia sepertinya lebih memilih main HP dibanding pergi sama kita. Ya, pembelaan saya nih seperti itu. Tapi di situ hati saya dongkol, saudara. Nah, waktu di meja makan saya ngomong sama Rere, saya mau baca Alkitab. Dia tahu kalau saya mau baca Alkitab berarti saya lagi marah, saudara. Jadi saya mau nata hati saya gitu ya. Mau nata hati saya, jadi udah saya mau baca Alkitab. Terus juga kita kalau di meja makan sebenarnya nggak boleh main HP. Semua harus ditaruh. Nah, tapi saya ngomong saya mau baca Alkitab. Jadi bukan mau lihat HP atau apa. Saya tahu hati saya nggak beres nih. Saya baca terus Josia telepon kan ke Rere mau pesan makanan. Di situ saya masih kesel. Udahlah nggak usah dibeliin lah, suruh dia cari sendiri gitu. Ya mau ngebalesin dia, masih kesel saya. Terus tapi udah, terus Tuhan ingetin, terus saya baca lagi, terus saya minta maaf sama Tuhan. Oh iya, saya tahu Tuhan hati saya ini nggak benar ya, nggak benar. Terus jadi udah saya beliin. Nah, waktu pulang terus saya datangin dia. Jos, Papa minta maaf ya, tadi Papa ngusir kamu, Papa tuh marah sama kamu. Terus Josia cuma ngomong gini, iya nggak apa-apa, Josia juga masih kenyang.
Terus untunglah seperti itu. Nah terus setelah itu saya bilang, nah sekarang gimana caranya nih? Kalau begini terus kan bisa ribut nih. Sering kita gesekan, gimana caranya supaya tidak terjadi lagi. Ya, terus Joshua ngomong, ya udah kalau papa mau pergi mau apa bilang, ya nanti jadi kita tahu gitu. Nah ini jadi kalau main game online itu ternyata begitu saudara. Maka kenapa anak-anak tidak mau berhenti? Jadi dia online tuh tidak akan bisa berhenti sampai waktu yang nggak tahu lah, saya juga ditentuin oleh gamenya gitu. Nah jadi kalau dia waktu itu dia main, dia tidak coba diemin, itu grade-nya kayak akan turun gitu. Akan turun, jadi anak-anak ngerasa rugi jadi dia harus selesaiin supaya tidak kehilangan mungkin tingkatannya, saya juga nggak ngerti lah. Jadi kayak gitu. Oh ya udah, kata terus kan saya ngomong, ya udah kamu main gamenya jangan yang online kayak gitu. Waktu papa ngomong berhenti supaya bisa berhenti. Tapi nggak enak pak. Dia tuh game-gamenya maksudnya dia tidak menarik buat dia. Ya udah sekarang gimana? Ya, terus saya kan ngomong ya nggak bisa juga papa kalau mau pergi kan kadang-kadang dadakan apa dan sebagainya. Bisa ngomong sama kamu, papa mau pergi nih kan dadakan. Kamu kalau udah terlanjur main kan juga susah. Nanti akan seperti ini lagi kata saya tuh. Nah terus Joshua akhirnya ya udah nanti kalau Joshua mau main, Joshua baru ngomong ke papa, boleh main gak nih? Ya akhirnya kita kesepakatannya seperti itu. Nah itu kemarin kan karena waktu liburan saudara. Jadi emang itu sama seperti Ina itu. Waktu liburan anak-anak nih, kalau sekarang kan liburan masa nggak boleh gitu. Nah tapi sekarang setelah sekolah juga saya batasin ya. Waktu kemarin juga ya udahlah, lagi liburan lah anak-anak bebas gitu. Nah sekarang juga dibatasin. Ya akhirnya terjadi kesepakatan itu. Jadi kalau mau pergi apa atau dia mau main dia akan ngomong dulu kalau tahu kita mau pergi. Jadi supaya tidak terjadi ya gesekan seperti itu gitu. Nah ini semua adalah hal-hal yang sehari-hari yang saya alamin. Mungkin kita juga bisa ngalamin itu. Nah semua ini saudara, ini semua ini penyakit. Kalau kita biarkan ya itu sedikit masuk, itu akan menjadi ya seperti itu, jamur atau bakteri atau virus yang akan menggerogoti hidup kita. Saya dulu pernah punya seperti ini saudara. Saya sakit hati ya dulu berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya konyol. Saya pikir oh iya konyol pisan lah. Atau gini, kadang-kadang kita sakit hati sama orang yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Mungkin waktu kita ngomong sama orang itu, oh saya minta maaf ya. Mungkin kita lo udah beresin nih. Oh saya minta maaf, saya ini berpuluh-puluh tahun saya sakit hati sama kamu. Terus orangnya coba bingung, oh dia juga nggak tahu gitu. Konyol nggak? Konyol. Saya pikir iya ya. Maaf saya seperti salah satu kebodohan yang kita perbuat kalau kita kemana-mana bertahun-tahun, apalagi berpuluh-puluh tahun bawa sakit hati itu kemana-mana. Tapi orang yang kita sakit hati itu dia nggak tahu apa-apa. Ya ini nih penyakit saudara. Penyakit yang ada di pohon. Ya, kita jangan biarkan hal-hal seperti ini masuk dalam hidup kita. Apapun ya, ini mungkin kepahitan, iri hati di sini, penyakit kepahitan, iri hati, memahakimi dan lain-lain. Banyak sekali dari hidup kita yang sepertinya itu salah satu penyakit yang ada di pohon, saudara. Kita perlu bereskan itu. Nah itu sehari-hari yang harus kita bereskan terus supaya apa? Supaya semua ini tidak menghambat pertumbuhan kehidupan rohani kita, tidak menghambat hidup kita untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang banyak jamur, otomatis dia pertumbuhan buahnya akan menjadi lama. Kalau berbuah juga mungkin dia akan mengandung racun, tidak bisa menjadi buah yang baik yang bisa dinikmati. Ya, saudara ya. Ya, nah semua ini ya ini saya belajar saya diingati Tuhan, saya belajar untuk ya ditegur Tuhan juga untuk diri saya sendiri. Ya biarlah ini juga bisa jadi berkat buat kita bahwa kita itu punya anugerah yang luar biasa saudara. Kita dikasih Roh Kudus, kita dikasih perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang tidak semua orang bisa mengalami apa yang kita alami. Dan setelah semua ini saya percaya kita belajar terus dan kita bisa menghasilkan buah yang baik saudara. Buah yang baik itu apa sih? Buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Ya,
orang-orang di sekitar kita. Mungkin pertama di keluarga kita sendiri bisa menikmati buah yang baik dari hidup kita. Dan setelah itu orang-orang di sekitar kita bisa merasakan bahwa ada buah yang baik dari hidup kita. Oke, terima kasih. Segitu saja sharing saya. Tuhan memberkati. Ya. Nah, untuk mendapatkan menghasilkan buah yang baik ini saudara, semua perlu ketekunan bagaimana kita bisa melakukan hari demi hari. Dan ini bagaimana bisa menghasilkan buah yang baik ini sebenarnya nanti tidak terasa saudara. Tahu-tahu sudah berubah, tahu-tahu sudah diubahkan Tuhan. Nah, tapi kita harus melakukan semua apa yang Tuhan mau step demi step ya saudara. Ya, Tuhan mau, waktu Tuhan ingetin kita, hati kita tidak beres. Waktu Tuhan ingetin apapun, kita harus bereskan dengan Tuhan saudara. Kita harus bereskan dengan Tuhan supaya semua ini tidak menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Dulu saya pernah sakit hati berpuluh-puluh tahun saudara. Akhirnya itu menjadi racun dalam hidup saya. Bagaimana itu menghancurkan hidup saya, membuat saya jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kan turun terus. Tapi saya belajar dari semua itu. Saya tidak ingin punya ini lagi Tuhan. Waktu Tuhan ingetin, saya belajar untuk bertobat, untuk menghasilkan buah yang baik. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Saudara, untuk mengeluarkan buah yang baik itu perlu proses. Tidak bisa terjadi dalam instan, ya. Tidak bisa terjadi dalam semalam, ya. Memang ada sesuatu yang terjadi dalam semalam, yaitu tongkatnya Harun. Betul, tongkat Harun itu kita melihat suatu dahan atau kemungkinan ranting atau itu batang yang dipotong pada saat itu, lalu dimasukkan di dalam tabut, di dekat tabut, ya. Dalam semalam memang tidak disebutkan apakah dia berakar atau tidak, tapi yang dikatakan langsung berdaun, berbunga, dan berbuah, ya. Memang ada keajaiban untuk tongkat Harun. Nah, sekarang saudara berpikir, kiranya saya bisa mengalami hal itu enggak dalam hidup saya? Percepatan sih bisa, ya. Tergantung dari cara saudara dan saya bayarnya gimana. Tapi biasanya untuk mengeluarkan buah yang baik itu butuh yang namanya proses. Seperti yang tadi Yong cerita, ya. Dia sudah jadi anak Tuhan, ya. Sudah berusaha benar-benar untuk berbuah baik, ya. Tapi suatu saat bisa kesal sama anaknya. Nah, ini manusia, ya. Untuk memproses karakter hidup kita itu selama hidup kita, ya. Saya pun merasakan, saya seringkali kalau melihat sesuatu hal yang gak beres itu cepet, saya itu rada emosi kalau melihat sesuatu yang tidak beres, ya. Dalam apapun juga, kalau sudah gak beres itu rasanya sudah pengen pengen marah gitu, ya. Itu benar-benar saya berusaha untuk menekan semuanya itu. Kadang-kadang lulus, kadang-kadang tidak. Jadi kita harus tahu betapa sukarnya kita berbuah, ya. Betapa sukarnya kita berbuah. Harus berani bayar harga. Saya berdoa, ayo dalam kehidupan kita jangan putus asa dan mengatakan, ya aku sudah berkali-kali dan aku jatuh lagi. Gak apa-apa, jatuh ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi, ya. Jangan sampai tergeletak, karena firman Tuhan mengatakan orang benar kalau jatuh tidak bakal tergeletak. Amin. Yuk kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami tahu betapa rapuhnya hidup kami. Oleh karena itu kami hanya terus Tuhan mau gantung kepadamu ya Tuhan Yesus. Supaya Engkau beri kemampuan buat kami untuk dapat berbuah yang baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami temuin hari ini, buat kami tetap berbuah, berbuah, dan berbuah, dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau terus memberikan Roh Kudus buat kami, mengingatkan dan mengingatkan, menegur kami apabila kami melakukan perkara yang tidak benar. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami untuk mendoakan. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap pimpinan. Dari RT, RW sampai gubernur sampai kepada presiden kami. Pemimpin-pemimpin yang sudah ditunjuk untuk melakukan suatu tugas dan kewajiban untuk bangsa ini. Kami minta anugerah-Mu turun. Berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami minta Kau bongkar semua masalah-masalah yang untuk kepentingan diri sendiri, korupsi yang untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami sangat merindukan Engkau bersihkan bangsa ini dari segala perkara yang tidak benar. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang sudah memberikan pemimpin yang baik untuk bangsa ini. Engkau yang akan menentukan Tuhan pengganti daripada Bapak Presiden Joko Widodo ini. Engkau pilih Tuhan yang terbaik. Engkau yang akan berdaulat atas bangsa ini. Engkau yang akan menentukan, Engkau menetapkan Tuhan seorang pemimpin pengganti daripada Bapak Jokowi ini. Untuk benar-benar meneruskan semua rencana yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur karena Kau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengendalikan keadaan cuaca dari bangsa ini. Keadaan cuaca dunia saat ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah dimanapun juga anak-anak-Mu berada. Di benua manapun Tuhan. Biarlah perlindungan yang daripada-Mu. Dilepaskan daripada segala bencana yang tidak benar Tuhan. Bencana yang membuat kebinasaan. Kami minta anugerah-Mu Kau sendiri yang akan turun tangan. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami berdoa saat ini untuk lawatan Tuhan. Kami minta Tuhan, tahun-tahun di hadapan kami sebelum masa kesukaran yang sangat besar. Kami tahu Tuhan bahwa tahun-tahun depan kami tetap mengalami masa kegelapan. Tapi kami percaya Engkau sudah berikan pelita buat kami sebagai perjalanan kami. Engkau banyak memberikan perlengkapan sehingga sekalipun kami masuk dalam masa kegelapan, sekalipun kami masuk dalam masa kesukaran, tapi kami tetap menjadi orang yang dibedakan. Kami percaya akan hal ini ya Tuhan. Biarlah masa-masa yang ke depan ini Tuhan, biarlah lawatan-Mu terjadi. Biarlah semua rencana-Mu atas hidup kami menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu semua masalah dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Engkau akan melakukan dan membuat jalan keluar buat kami.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini ya Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Daya tahan tubuh yang dapat membuat kami menjadi kuat dan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan yang berasal dari Tuhan akan mengusir segala yang tidak baik dalam tubuh kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik Tuhan, Engkau hancurkan dalam hidup kami. Bapak, berkati tangan kami dan kaki kami hari ini. Biarlah kaki kami dan tangan kami yang kami lakukan untuk pekerjaan kami hari ini Tuhan. Kau pimpin sehingga kami dapat melakukan perjalanan kami hari ini berhasil dan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, Immanuel, Engkau tetap beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.